Jelang laga penting Timnas Indonesia versus Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad Hervé Renard mendapat peringatan dari tokoh sepak bola ternama di negeri Raja Salman. Muhammad Talat Al-Lami, anggota kehormatan klub Al-Ittihad, memberikan pesan tegas kepada para pemain agar tidak meremehkan kekuatan Timnas Indonesia yang tengah berkembang pesat. Pemain harus menghormati lawan mereka dan fokus pada performa di lapangan. Kemenangan hanya bisa diraih dengan kerja keras dan disiplin, ujar bos Karim Benzema di Al-Ittihad itu dilansir dari 24 Maser. Al-Lami mengaku optimis dengan peluang Arab Saudi untuk menang atas Indonesia maupun Irak. Namun ia menegaskan bahwa kemenangan tidak akan datang dengan mudah. Tim ini memiliki kualitas untuk lolos tapi tidak boleh lengah. Indonesia dan Irak adalah tim yang punya motivasi besar. Semua pemain dan pelatih Renard harus bekerja maksimal, katanya. Ia juga menyoroti pentingnya dukungan supporter di Jeddah, Arab Saudi. Kami tahu para pendukung akan datang dalam jumlah besar. Semangat mereka adalah energi tambahan bagi para pemain, tambahnya. Menurut laporan media lokal, pelatih asal Prancis itu akan menggelar sesi uji taktik utama untuk memantapkan susunan pemain serta menguji keseimbangan antara lini bertahan dan serangan balik cepat, dua elemen yang menjadi ciri khas tim asuhannya. Tiga hal utama itu menurut laporan media Arab ialah organisasi pertahanan yang rapat untuk menahan serangan balik cepat Timnas Indonesia, lalu transisi menyerang kilat, memanfaatkan kecepatan pemain sayap, kondisi fisik dan fokus hingga menit akhir karena Indonesia kerap tampil eksplosif di babak kedua, ulas media Arab tersebut. Skuad Arab dilaporkan menjalani latihan intens di lapangan pendamping King Abdullah Sport City. Semua sesi dilakukan secara tertutup dengan fokus pada penerapan taktik dan disiplin posisi. Persiapan Arab Saudi semakin lengkap setelah dua pemain yang berkarir di Eropa resmi bergabung, yakni Saud Abdul Hamid dan Marwan Al-Shahafi. Laga antara Arab Saudi dan Indonesia akan digelar Rabu 8 Oktober 2025 di Stadion Al-Inma, Jeddah waktu setempat, atau Kamis 9 Oktober dini hari WIB. Pertandingan ini menjadi bagian dari babak playoff Asia menuju Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kendala bahasa antar pemain Timnas Indonesia menjadi salah satu aspek yang mendapatkan sorotan menjelang duel melawan Arab Saudi pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media asal Arab Saudi, Ariyadiyah, secara spesifik memberikan perhatian terhadap kendala komunikasi yang dialami Timnas Indonesia setelah datangnya sederet pemain keturunan yang berasal dari Belanda. Komunikasi antar pemain Timnas Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi para pemainnya yang sebagian besar lahir di luar negeri dan kemudian memperoleh kewarganegaraan berdasarkan asal-usul mereka. Ulasan media tersebut tak terlepas dari dominasi pemain keturunan yang lahir di luar negeri yang mendapatkan panggilan dari Patrick Kluivert. Sebab dari semua nama, hanya 10 pemain saja yang lahir di Indonesia dan 19 pemain yang lahir di luar negeri. Daftar pemain untuk playoff Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi dan Irak terdiri dari 29 pemain, termasuk hanya 10 pemain yang lahir di Indonesia dan 19 pemain yang lahir di luar negeri, ulas media tersebut. Menurut Ariyadiyah, skuad Merah Putih bakal menghadapi tantangan yang besar dalam aspek komunikasi pada putaran keempat ini lantaran perbedaan bahasa ibu di antara para penggawa skuad Garuda. Mengingat mereka tumbuh besar di luar negeri, banyak dari mereka tidak berbahasa Indonesia yang menimbulkan hambatan komunikasi di dalam Timnas Indonesia, bunyi ulasan Ariyadiyah. Tantangan inilah yang menurut mereka memberikan peran strategis kepada Mark Klok. Pemain kelahiran Belanda itu menjadi sosok yang paling lama tinggal di Indonesia karena sudah bermain bersama PSM Makassar sejak 2017. Klok yang fasih berbahasa Belanda, Inggris, dan Indonesia menangani tugas penerjemahan untuk memfasilitasi komunikasi di dalam tim dan juga berusaha membantu rekan-rekan setimnya mempelajari dasar-dasar bahasa mereka, tulis situs tersebut. Ariyadiyah menyebut kendala komunikasi inilah yang membuat Sintayong harus terdepak dari jabatannya sebagai pelatih Timnas Indonesia. Penunjukan Patrick Kluivert ditengarai sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Kurangnya komunikasi di dalam Timnas Indonesia begitu menonjol sehingga hal itu menjadi alasan pemecatan pelatih Korea Selatan Sintayong dari kepemimpinan teknis tim Garuda awal tahun ini. Sintayong telah melatih tim nasional Indonesia dari tahun 2020 hingga Januari lalu hingga akhirnya ia diberhentikan dan digantikan oleh pelatih asal Belanda Patrick Kluivert. Menurut situs tersebut, hadirnya Kluivert memang bisa menjadi solusi atas permasalahan komunikasi yang terjadi. Sebagai lelaki kelahiran Belanda, dia bisa lebih mudah berkomunikasi dengan mayoritas pemain keturunan yang berasal dari negeri kincir angin.
4 pemain timnas Indonesia tiba di Jeddah, Arab Saudi, Senin 6 Oktober 2025 bergabung dengan skuad Patrick Kluivert. 4 pemain timnas Indonesia akan tiba di Jeddah, Arab Saudi pada Senin 6 Oktober 2025. Kedatangan mereka melengkapi skuad Garuda yang bersiap menghadapi 2 laga melawan tuan rumah Arab Saudi dan Irak pada ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Manajer timnas Indonesia Sumarji mengatakan keempat pemain itu adalah Kevin Dix, Calvin Verdon, Justin Hubner, dan Ragnar Oratmanguwen. Mereka akan mendarat pada jam 11 waktu setempat. Sudah lengkap semua pemain hari ini, kata Sumarji kepada Tempo melalui aplikasi perpesanan pada Senin 6 Oktober 2025. Adapun Maarten Paes, kiper Dallas FC yang sebelumnya dikabarkan mengalami cedera, telah bergabung. Dia tiba di Arab Saudi pada Ahad 5 Oktober. Sebelumnya pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert memilih 28 pemain untuk pertandingan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 ini dan daftar namanya diumumkan pada 24 September lalu. Ketika itu, slot menjaga gawang diisi 3 pemain yakni Emil Audero, Maarten Paes, dan Hernando Ari. Namun dalam perkembangannya, Emil tak bisa bergabung karena mengalami cedera saat pemanasan menjelang pertandingan timnya Cremonese Como 1907 dalam lanjutan Serie A Liga Italia pada Sabtu 27 September lalu. Maarten Paes yang sempat diragukan bisa bergabung ke tim nasional Indonesia untuk laga krusial di Arab Saudi ini karena cedera dan absen sejak Agustus lalu, namun penjaga gawang FC Dallas itu bisa pulih tepat waktu dan bisa bergabung dengan skuad Garuda. Karena kondisi 2 penjaga gawang yang merumput di luar negeri itu, kiper Nadewa Argawinata Borneo V dan Reza Arya PSM Makassar diminta bergabung belakangan. Keduanya ikut rombongan penggawa tim nasional yang berangkat ke Jeddah pada 2 Oktober lalu. Perubahan komposisi timnas Indonesia hanya terjadi di posisi penjaga gawang, sementara 25 pemain lain yang sebelumnya masuk dalam daftar 28 pemain yang dirilis di akhir September lalu tetap sama. Penyerang Ole Romeni yang sempat diragukan bisa bertanding karena harus operasi setelah cedera yang didapat ketika tampil bersama timnya Oxford United di turnamen pramusim di tanah air, ternyata bisa bergabung dengan rekan-rekannya yang lain di Jeddah. Dia juga telah mengikuti sesi latihan perdana di bawah Kluivert pada Sabtu 4 Oktober lalu.